Kredit itu adalah pada dasarnya sah. Jika kredit murni, kredit beneran, kredit kok kredit, kreditnya, kredit ya, kredit beneran. Kredit beneran itu begini kisahnya. Saya punya rumah, saya ingin jual kepada Anda tempo 10 tahun. Anda boleh bayar setiap tahun adalah 100 juta. Berarti rumahnya 1 miliar. Wah, Buya kaya raya. Contoh saja ya. Jadi kalau saya jual rumah kepada Anda, kemudian karena Anda tidak bisa membayar kontan, maka sebagian pembayaran Anda dahulukan, sebagian Anda cicil. Maka kredit hukumnya sah kecuali di dalam emas dan perak. Hei pengurus dunia perbankan syar'i, kami dukung bank syariah untuk berkembang, tapi Anda harus insyaf. Jangan urusan kredit emas masih Anda jalankan, Anda merusak diri Anda sendiri. Itu bukan transaksi yang mendesak. Orang nggak kredit emas nggak mati, nggak PTN bahasa Jawa, masih dipaksa, saya dikirimi surat malahan. Itu haram kredit emas itu, karena emas itu harus kontan pembayarannya. Sudah nggak usah dimasukkan kalau Anda pengen syar'i. Itu bukan sesuatu yang mendesak kredit emas. Akan tapi kenapa? Jangan dicoreng diri Anda sendiri. Bank syariah kami dukung karena kita harus hijrah dari riba, tapi dari bank syariah sendiri harus segera berbenah. Kami gembar-gembar kesana kemari bank syariah, tapi Anda tolong dong berbenah. Jangan malam datangkan produk-produk yang nggak bener. Kredit emas Anda jangan dipercaya, jangan ikut itu. Dia salah, bukan berarti banknya harus Anda tinggalkan, produknya saja yang harus Anda tinggalkan. Jangan ninggalkan banknya, karena banknya sudah berusaha syariah. Ada beberapa kritik kepada bank syariah yang harus kami berikan. Kritik kepada diri sendiri itu tanda cinta, sebab kami mendukung semuanya hendaknya hijrah, tapi banknya masih ada kekurangan. Ya, kekurangan itu adalah kita sempurnakan bareng-bareng. Baik, kredit secara umum adalah boleh. Orang jual rumah kredit, jual mobil kredit. Misalnya mobil saya jual kepada Anda, kalau kontan saya jual 100 juta. Tapi kalau tempo 10 tahun jadinya menjadi 200 juta. Jadi saya jual 200 juta kredit 10 tahun, 100 juta kontan. Ini bukan menjual dengan dua harga, tapi saya menawarkan. Ini juga kesalahan sebagian memahami fikih, dipikir ini adalah termasuk transaksi yang nggak boleh. Loh kok dua harga? Oh bukan, saya akan jual dengan satu harga, cuman saya tawarkan dengan dua harga. Kalau kontan 100 juta, kalau kredit 10 tahun 200 juta. Maka transaksinya setelah ini Anda pilih yang mana. Saya ambil kredit saja, berarti Anda ngambil yang 200 juta. Yang tidak diperkenankan dan tidak sah dalam transaksi adalah jika kita berpisah, mobil Anda bawa, belum ada ketentuan Anda ngambil yang kredit atau Anda ngambil yang kontan. Misalnya saya tawarkan kepada Anda, ini kalau kontan 100 juta, kalau 10 tahun, kalau kredit 10 tahun 200 juta. Tatanya marhaba, Anda bawa mobil, nggak sah. Kenapa? Saya nagih yang mana? Ribut nanti. Anda pengen ditagih yang 100 juta, saya pengen nagih yang 200 juga gulat nanti masuk mahkamah. Maka kalau sudah dipilih, maka menjadi menjual dengan seharga satu. Ini juga termasuk ada kesalahpahaman fikih, kadang-kadang nawarkan jangankan ke dua harga, 10 harga boleh. Ini kalau kontan 100 juta, kredit setahun 110, kredit 2 tahun 120, kredit 3 tahun 130, kredit 4 tahun 100, terus itu tawaran, tinggal Anda pilih yang mana. Belum transaksi ini, masa tawar-menawar transaksi. Baru setelah itu transaksi, aku ambil satu harga, selesai. Baik, kredit seperti itu aslinya kredit pada dasarnya adalah boleh. Cuman yang jadi masalah, ini kredit ini urusannya dengan siapa ini? Kalau seorang showroom menjual mobilnya kepada saya beli mobil ke showroom kredit dan benar-benar barangnya mobilnya showroom, saya bayar ke showroom ya sah-sah saja. Cuman kalau kisahnya showroomnya ini adalah nggak punya duit, nggak mampu untuk mendatangkan 300 unit mobil. Marketnya bagus, datang 500 orang mau beli mobil. Merek apa tuh, ala kadarnya tuh. Nah, setelah itu harus tidak punya uang, gandeng bank panas,
bank yang ada ribanya. Akhirnya pihak bank yang membiayai, bank yang membiayai pakai bunga atau tidak? Baik bener kalau bunganya nggak pakai, kalau banknya nggak pakai bunga. Bunga namanya harum, bunga baunya busuk. Bunga bank harus pakai bunga. Akhirnya Anda mengambil, Anda harus bayar kredit. Baik, setelah Anda bayarnya kemana? Ke bank. Berarti Anda ini orang yang tidak pinter lagi, karena Anda bayar ke bank itu sebenarnya Anda bayar, pertama adalah bayar mobil Anda, yang kedua keuntungan kepada yang punya mobil, yang ketiga adalah bayar bunganya. Anda harus sadar Anda yang bayar bunga sebetulnya, ya enggak? Anda yang bayar bunga, berarti Anda telah menolong dalam kebatilan. Memang Anda tidak secara langsung berurusan dengan bunga, tapi Anda menolong dia. Oh, saya tidak tahu. Kalau Anda tidak tahu, dimaafkan sekarang. Kalau pura-pura tidak tahu yang jadi masalah. Dan sebagian ustadz yang kita temui memang tidak tahu, menganggap kredit ya, saat dipikir memang showroom itu punya mobil banyak. Enggak, tidak semua showroom banyak mobilnya. Itu urusan sama dunia perbankan. Nih, banyak sebagian ustadz mobilnya bagus-bagus, tapi kredit. Kalau kredit syar'i alhamdulillah, tapi kreditnya tidak syar'i, kalau tidak tahu semoga Allah mengampuni. Tapi sebagai seorang ustadz hendaknya harus mengetahui dong. Baik, nah permasalahannya adalah bukan masalah kreditnya, masalah cara kreditnya tadi. Kalau seandainya urusannya dengan showroom langsung nggak ada masalah, tapi pihak showroom tidak punya duit lalu ngurus dengan urusan dengan bank. Loh, apakah bisa disyariahkan? Diatur transaksi yang menjadikan syar'i. Jadi nanti pihak showroom itu mendatangkan mobil, nanti mobil itu dijual kepada pihak perbankan. Kemudian setelah dijual kepada pihak perbankan, tentu harus ada transaksi seperti itu. Kemudian pihak perbankan mengembalikan kepada showroom untuk menjadi wakil penjualan mobil. Setelah itu penjualnya mobil ini urusan dengan bank syar'inya. Dan kami himbau bank syariah sudah harus masuk wilayah ini, agar saudara kita tidak masuk. Jadi ini babnya sudah bab murabahah. Jadi pihak showroom itu jual ke bank, banknya jual ke kita. Jadi kita urusan dengan bank, banknya jual ke kita. Berarti kita memberi keuntungan bank, banknya sudah urusan dengan yang punya showroom, maka menjadi syar'i. Sebetulnya hampir mirip, cuman yang menjadikan halal adalah transaksi. Jangan latah. Dan juga kami himbau jangan latah kredit. Biarpun kredit yang benar secara syar'i pun, apakah dihimbau? Entar dulu. Memang kredit nggak harus bayar, kredit kan harus bayar. Setan itu kalau menjerumuskan orang tidak spontan. Kalau spontan tahu ini lubang, masuklah hei hamba Allah. Nggak mau, lubangnya sama setan disiapkan di ujung sana. Suruh kredit. Kredit apa? Kredit mobil, kredit rumah, kredit panci, HP. Wah, gajinya mah besar. Berapa gajinya? Alhamdulillah suami saya sudah naik pangkat, gajinya 10 juta. Masya Allah. Mobilnya suami istri 3 juta kali 2, 6 juta. Terus setelah itu apa lagi? Rumahnya 2,5, 8,5 juta. Terus apa lagi? Belum. Anaknya sekolahnya dari mana? Bingung. Nah, lihat kreditnya yang syar'i padahal melalui bank syariah Al-Bahjah padahal. Tapi apakah dihimbau semacam itu? Enggak. Biarpun Al-Bahjah punya bank gede, kami tidak menghimbau Anda melakukan yang demikian itu. Karena apa? Ujung-ujungnya di sana setan. Kamu tagihan, malu dong, kayaknya mobilnya bagus, kredit macet, enggak bisa bayar. Akhirnya mulai malu. Akhirnya setelah begitu ngambil kerjaan asal, yang penting dapat duit, kebayar. Akhirnya yang lakukan yang haram, masuk perangkap setan. Makanya jangan buru-buru, jangan beli rumah sebelum waktunya. Ini nasihat. Beli rumah kalau sudah ada, ngontrak ada apa-apa, semuanya kita ngontrak. Meninggal tidak dibawa semua kuburannya ke kuburan, ya enggak? Jadi jangan buru-buru urusan sampai umroh haji kredit. Tulisannya haji ngutang kredit. Kalau tidak wajib ya sudah. Ini nasihat supaya Anda hidup ini nyaman, Anda tidak dikejar-kejar oleh kewajiban seperti itu.
hidup nyaman. Selagi Anda belum punya uang, jangan maksain umroh dan haji. Selesai. Rumah baginda Nabi, rumah Riyadh, kalau ditarik pintunya itu dalam waktu yang lama itu langsung tanahnya dalam, karena pintunya nyangkut ke tanah. Allah. Ada di Mekah miniaturnya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sederhana sekali. Di Mekah ya. Di Madinah. Di Madinah ada orang membuat miniatur rumah Nabi dan seterusnya. Ternyuh kita melihatnya. Begitu sederhananya. Oh, itu kan Nabi. Jangan ngomong itu Nabi. Nabi itu sering mendapatkan hadiah macam-macam, emas segala macam. Bisa Nabi buat istana megah, bisa. Nabi pernah mendapatkan hadiah baju bersulam emas. Mana punya bersulam emas? Orang paling kaya di Indonesia pun nggak punya baju bersulam emas kok. Tapi Nabi mendidik kita agar kita tidak menjadikan ukuran hidup kita dunia. Kalau Allah memberikan kepadamu kelebihan, syukuri, nikmati. Pakai rumah yang rapat, rumah pakai AC, mobil yang enak, tapi ingat dari Allah, untuk Allah. Tapi yang jadi masalah adalah jika kita selalu mengejar dunia, target dunia, target pakai kredit segala macam, tadi babnya kredit.